Sepi banget lagi malam ini. Mana kopi udah disiapin. Ada kemana bocah ya? Elah. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana aja lo? Jangan dari tadi lo, Bu. Dari jemput temen bang. Jemput teman. Iya. Sini bre. Waalaikumsalam. Siapa namanya? Panggil aja Denis. Denis. Gimana? Ini Tadi kopi tuh, Wah. udah gue siapin tuh. Thank you. Iya, kopinya. Ini lu kagak sama Aji? Ya katanya sih di WA meriang bang katanya bang. Kopinya sisa satu buat Aji nih padahal nih. Wah bisa dobelan ntar. Saya minum ya nih. Iya, minum. Jadi gini bang. Ceritanya nih si Denis pas dia kecil tuh ada insiden. Sekarang gede banget. Jadi terkesan gimana? masih bocah. Iya. Insiden temennya ini qadarullahnya meninggal bang. Gara-gara kenapa? Nah itu gara-gara bisa dijelasin lengkap gak Dan gimana kronologinya? Ya, Gimana? ya sebenarnya kisahnya sih nggak terlalu menarik sih. Nggak menarik. Ya, tapi karena beliau yang minta. Menarik sih menurut gua. Ya, kan awalnya itu kan ceritanya tuh emang agak sedikit sedih. Kita baru temenan. Ini yang meninggal ini ya. Iya. Baru temenan tuh kan. Kalau nggak salah tuh namanya siapa ya? Lutfi kalau nggak salah. Terus saya temenan tuh. Siapa namanya? Nah, kenalan gitu lah ya. Iya. Kenalan udah selesai kenalan. Habis itu saya ajakin main bola. Ya udah main bola tuh. Ngumpul di lapangan. Saya di gawang sini dan musuh di sini. Nah, kan untuk membentuk tim tuh kan Hampimpa dulu ya. Hampimpa Lem Gampre. Nah, terus saya bilang yang putih di sini, yang hitam di sana. Terus ada yang bilang juga enggak lah yang hitam di sini. Jadi berantem gitu. Terus tiba-tiba gubrak jatuh itu tiangnya tuh. Tiang gawangnya. Iya, tiang gawangnya jatuh. Gubrak. Saya sempat pingsan kalau nggak salah 3 detik itu. Saya ngerasa tuh ada sesuatu. Set. Jadi saya ngindar dulu tuh. Set. Jedar. Ya, jatuh. Terus pas saya bangun, wah itu bener-bener itu kagetnya bukan main ya Allah. Saya trauma itu berapa hari? Terus 3 hari itu lihat darah itu muncrat dari hidung. Jadi kan ini orang nih, ini gawangnya. Terus saya di sini kan ya. Terus tiba-tiba gawang jatuh. Gawangnya Saya kan jatuh itu ada yang ngelayutin atau jatuh iya, sendiri? nah makanya itu nggak tahu. Tiba-tiba gawangnya jatuh. Saya kan lagi fokus main lagi Hampimpa Lem Gampre, lagi debat nih, milih tempat yang hitam di mana, yang putih di mana. Tiba-tiba gawang jatuh. Pas saya pingsan berapa detik, pas bangun lihat udah darah di sana. Saya kan pengen nyelamatin. Set, kabur. Saya udah angkat dikit. Langsung kabur. Saya ngerti kan gini. Tangan udah gemetaran gini, udah diangkat, terus saya lepas lagi. Jadi saya ngerasa bersalah kayak udah angkat gini ditambahin lagi gitu. Terus saya kabur ya kan. Mungkin dari situ kali ada pertanyaan. Nah Ngeri juga ya ceritanya. ngeri sedap sih. Nggak menarik gimana sih? Iya bahas nyawa loh. Iya itu Krusial. apa namanya? Terus kalau nggak salah itu saya ngedengar suara kayak kambing disembelih tuh. Iya. Nah, kayak gitu suaranya. Udah gitu. Yang kena itu udah di daerah pala sini nih. Keluar darah dari hidungnya, terus dari kupingnya. Ya udah. Jangan dibayangin Fer. Jadi bang. Ya udah saya cabut kok. Saya sempat nginjek darahnya, saya nggak kuat ngeliat darah gitu ya. Saking traumanya tuh. Saya kan jatuh kena pala sini, jeder, terus otomatis kan langsung jatuh ya. Sama saya kan juga ngindar kena sini nih sampai sekarang juga masih jatuh, terus ngeliat darah, saya angkat. Saking takutnya, jadi nggak jadi cabut. Terus ada sapam tuh kan, saya bilang sapam, "Pak itu ada orang mati Pak." Padahal belum tentu mati gitu. Terus amat teman saya, ya itu mati Pak ikut-ikutan. Kata sapam, masa sih apaan sih? Pas sapamnya ke sono, terus saya kan ini mati atau enggak? Bantuin. Terus pas saya lihat sapamnya, ya Allah ini bocah. Sapamnya langsung bener-bener ketakutan ngeliat darah banyak banget itu di lapangan, mungkin dari sini sampai sini udah kayak air di bak lah. Air benar-benar muncul kayak air kerang dari hidung itu.
keluar, sapamnya apa namanya panik juga, ya udah akhirnya sapamnya manggil orang-orang. Saya nggak tahu cerita lanjutannya, langsung cabut ke rumah saking takutnya. Tapi akhirnya diumumin meninggal anak itu. Diumumin meninggal. Kenapa? Nggak ada yang ngangkat gawangnya. Oh. Nggak diangkat gawangnya, nggak tahu kenapa itu pas Karena berapa panik jam. Karena panik ya. Iya, pas berapa jam baru diangkat, udah meninggal. Sayang banget. Itu sebenarnya kalau masih bisa diangkat, dia langsung dibawa ke rumah sakit bisa. Terus udah gitu, pas jatuh itu, pas keluar darahnya itu lebih banyak lebih besar dari tubuhnya. Jadi bener-bener keluar. Apa namanya ya? Ibaratnya darahnya itu keluar semua dari tubuhnya. Tumpah gitu ya. Dia tumpah pokoknya. Gitulah mungkin. Serem juga. Iya bang, aneh dengernya pas dia denger cerita nih agak merinding juga. Semisal nih anak nggak main bola, apa dia nggak bakal mati bang, nggak bakal meninggal gitu misalnya. Iya, namanya juga udah takdir kan, kita nggak Padahal, tahu. padahal saya baru teman. Sedih amat ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Tur. Misi. Wah, kayaknya lagi cerita seru banget nih. Pas banget ada kopi nganggur. Loh, Waduh, kopinya bener. Aji nih. Orangnya Asik kagak nih, datang. mantap. Kirain dapat double gua. Kalau gua sih kayaknya ngelihat dari ekspresinya lagi cerita yang serius-serius banget nih. Kenalin nih temennya Ferian nih. Siapa nih? Dennis. Oh, Fatur. Fatur ya? Ah, Fatur. Jadi gimana nih bang? Gua ngelihat dari dulu pada tuh kayaknya ekspresinya tuh kayak lagi membahas sesuatu yang serius nih. Tegang nih, tegang. Iya. Ngeri. Gimana Fer tadi? Ceritain Fer. Cerita temannya dia yang baru kenal meninggal ketiban gawang, tiang gawang. Nah dia berhubungan dekat sama orang meninggal itu. Baru temenan Baru dong. temenan, baru kenalan kan, baru apa namanya? Baru apa sih namanya tuh? Berbentar lah. Kenangannya baru sedikit lah sama teman kan gitu. Udah gitu pas main kayak dapet nasib buruk. Oh, pas lagi main sama lu Iya, gitu ya. itu bener-bener nggak nyangka tuh. Gue shock dengernya loh. Sama bang. Apa namanya? Sebenarnya sebelum kejadian itu tuh ada ibu-ibu ngingetin. Ah, Itu awas gawang jangan dimainin, Oh. ntar jatuh. Soalnya sebelumnya yang katanya emang gawang tuh emang sering jatuh, Sering jatuh. Iya. goyang-goyangin. ah. Dan ternyata Kejadian. malah lebih buruk. Mm-mm. Emang sih, emang kayak apa? Itu riskan banget ya. Gua waktu main bola juga sering gitu loh. Gawang jatuh tapi nggak ada yang sampai kayak Yang gitu sih. nggak nyangka jauh gawang itu bisa berbahaya gitu. Ya namanya kan juga takdir, Takdir. ya kan. Kalau Apa ngomongin- itu salah takdir apa bukan bang? Tadi yang kata Fatur itu. Iya. Takdir sih. Kan kita nggak tahu kita kapan matinya. Kalau udah mati itu udah takdir berarti ya. Takdir nanti. Jadi gimana ya gue ngejelasinnya ya? Buat mahamin takdir ini kadang orang juga salah paham sih. Kan tadi Dennis cerita tuh malah jadi salah-salahan tuh. Itu gara-gara tiang yang nggak diangkat. kalau enggak Kalau enggak Udah gitu saya angkat, dia tauin lagi. Salah dia apa bukan nih makanya? bahaya nih. Saya itu ngangkat udah dia pengen bantu, lemes. maklum kan namanya pertama ngeliat Shock, darah, shock. panik ya gimana. Masih Gitu, bocah juga. udah gitu Iya, kepala masih- saya kebentur. Waktu itu kejadian itu lu umur berapa Din? baru ya, palingan SD berapa? No, Kelas masih lima. SD pak, lu SD ngeliat darah sapi dipotong aja kan ngeri-ngeri sedap. Dia ngeliat orang Kalau gue darah- darah sapi sih enggak, Oh, udah kalau biasa. kalau gue takut bang dulu waktu Idul Adha kalau sapi pengen dipotong gue kabur mulu gue. Yang bikin ngeri itu pas denger suara ngoroknya. Oh pas kayak orang pengen Saratul maut. mautnya. Kayaknya emang udah mati. Oh, Ya, iya tuh makanya jadinya kan tadi kalau misalkan kan tadi iya misalkan berandai-andai. berandai-andai ya kan, tapi mau gimana lagi udah terjadi kan, udah nggak ada orangnya. Jadi yang gue paham ini ya, yang gue pelajarin tuh kadang manusia orang tuh ya suka nyalahin dirinya, termasuk ini kan, kalau ini kan takdir ya. Ada juga orang bilang begini, dia misalkan jadi pelacur kan, atau dia kerja di tempat yang haram,
nyopet, maling, jadi preman. Dia bilang ya gue takdirnya emang begini bang, ya kan. Gimana lagi, emang takdirnya sekarang lagi begini kan. Jadi dia seolah-olah menyalahkan takdir kan. Nah sebetulnya harus kita pahami nih masalah terkait dengan takdir, atau kalau misalkan dalam Islam tuh ada istilah qada qadar ya. Nah jadi ada manusia itu dalam kehidupannya ada lingkaran yang menguasai dirinya, ya kan. Jadi di sini manusia nggak bisa berbuat apa-apa, dipaksa lah. Kayak misalkan lu lahir kapan, kemudian lu mati kapan, lahir di ibunya siapa kan, keturunan siapa, di tempatnya di mana, ya kan. Terus warna kulit lu apa, ya kan, mata lu sipit apa belok, ya kan, kuping lu sinkron atau enggak kan. Ya kan bisa jadi kan. Lingkaran Itu kita nggak bisa memilih, kita udah dipaksa seperti itu sama Allah. Sudah takdirnya emang begitu, kagak bisa protes. Ya kalau misalkan gue, ya Allah gue kagak pengen sebetulnya lahir di Indonesia, gue pengen di Jepang deh, ya kan. Udah wibu asli. Kalau enggak gue pengen lahirnya di Ukraina gitu kan. jangan. Kyrgyzstan gitu kan. Kazakhstan yang cakep-cakep kan. Iya. Ya kan, itu berarti kita nggak bisa tuh sama mati, hidup Kayak tadi. ya kan. Kemudian ada lagi, ini masuk takdir juga, tapi kayak misalkan ini nggak terikat sama sunatullah ya. Itu kan sunatullah tuh takdirnya tuh kita mati kapan, hidup kapan, ya kan. Lahir di mana, terus manusia kagak bakalan bisa terbang. Manusianya bukan pakai pesawat ya. Manusia terbang gitu kan. Itu kan ada sunatullahnya kan. Ya kan. Nah, kemudian apalagi yang tidak terkait dengan sunatullah, kayak misalkan orang nih, kita lagi main ya kan, atau kita lagi berburu di hutan, terus kita nembak. Ada orang, kita lagi ngincar burung nih ceritanya nih, kita nembak, ada orang yang lagi manjat pohon, pantatnya ketembak sampai ketembus ke kepala. Buset. Kan bisa aja kan, kita nggak tahu. Apa pelurian kick lurus. Tapi kita ngeker burung, Oh. tapi meleset gitu kan, kita kan nggak tahu, nggak sengaja, terus meninggal. Nah meninggalnya nggak bisa di itu dong, tapi kejadian kayak misalkan nggak sengajanya itu kita di luar kemampuan kita, kekuasaan kita juga. Kayak misalkan ada orang nih, gua kagak mau nyontain lu semua ya, ada orang nih motornya terawat, ya kan, kemudian jangan motor deh, pesawatnya udah bagus nih, terawat, nggak ada trouble, udah dicek semuanya, pas di atas kerusakan mendadak. Kan nggak ada yang bisa disalahkan dong, kita nggak tahu, itu kan ketidaksengajaan, bukan faktor human error kan, bukan faktor kesalahan orang. Kayak misalkan Dennis juga tadi, gue kan gak tahu tuh ceritanya lengkapnya. Dennis nggak tahu kalau misalkan gawang itu ada yang ngelayutin atau enggak. Tapi emang udah diingetin sama emak-emaknya, emak-emak tadi kan. Tapi kan gawangnya jatuh, nggak tahu kita jatuhnya kapan, sebabnya apa. Dan sampai separah itu. Padahal udah dekat situ, nggak tahu siapa yang ini. Iya kan? Iya, berarti itu juga termasuk, ini namanya qada, ketetapan Allah yang tidak bisa diubah oleh manusia. Kan? Kemudian ada lagi yang namanya qadar. Qadar itu adalah keistimewaan, khasiat suatu benda. Kayak manusia itu diciptakan oleh Allah, punya keistimewaan, punya akal, punya namanya naluri goriza, naluri seksual, naluri eksistensi diri, naluri beribadah, sama udah itu 3 ya, sama kebutuhan hidup. Itu namanya apa? Qadar. Allah sudah menetapkan kadarnya manusia tuh kayak gitu, ya kan. Terus kadar benda-benda semuanya, kayak misalkan api itu, kadarnya api itu emang ngebakar, ya kan. Pisau itu kadarnya itu
Memotong. Pisau bakar. Memotong. Kopi dulu, Ber. Kopi. Ngantuk gue yakin lo. Kopi nih Kopi dulu. Saking tapi seriusnya, enak Bang. ya. Iya, ngopi dulu, Ber. Ya. Pisau itu apa memotong. Nah, Kadar itu kadar, itu udah ditetapkan oleh Allah juga dan bisa berubah dengan kehendak Allah. Kayak misalkan Nabi Ibrahim pas lagi dibakar kan, jadi apinya dihilangkan kadar kemampuan membakarnya itu, panasnya itu kan. Atau pisau yang dihilangkan kemampuannya oleh Allah buat Atau motong jadi tumpul, padahal tajam. Bisa kayak ini terjadi. dong, ilmu kebal. Itu mah tolong jin. Tolong Jidan. Iya kan? Itu qadar. Nah, posisi manusia termasuk juga apa namanya? Kita harus meyakini ini qada dan qadar dan ada juga ilmunya Allah yang sudah Allah mengetahui apapun yang akan terjadi setelah kita mati itu Allah tahu. Tapi itu Allah yang tahu, kita nggak tahu. Ya kan? Jadi kita itu tidak boleh mencampur adukan antara ranahnya Allah dengan ranahnya kita. Ranahnya Allah, kayak misalkan Allah tahu kita bakal masuk surga atau enggak, atau Allah tahu nanti ke depannya kita mau ngapain, ya kan? Itu Allah tahu semua. Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Semuanya udah tertulis kan? Kita nggak tahu. Nggak bisa kita jangkau dengan akal kita. Makanya itu cukup diyakini. Kita meyakini bahwa Allah mengetahui segalanya, Allah maha segalanya, dan ya kita meyakini Allah maha mengetahui yang akan terjadi masa depan, yang akan terjadi, yang akan kita lakukan apa, tapi nggak boleh dikaitkan dengan aktivitas kita. Kayak tadi misalkan, kalau tadi berarti itu udah Yang sunatullah takdir. deh, udah takdir itu harus diterima dengan ikhlas. Emang udah nggak bisa dia apa-apa ya. Iya. Nah, berarti yang sering disalahpahami oleh orang-orang itu dia mencampur adukan antara keyakinan dengan perbuatannya dia. Maksudnya bukan keyakinan sama Allah nih. Ilmu yakin itu kan di hati ya. Tapi kita menjalani kehidupan dengan syariat. Kaitannya dengan pahala dosa. Kalau misalkan semuanya takdir Allah, udah kelar, kita nggak usah bahas apa-apa, udah. Ini kan takdir juga ini kan. Bengong aja. Allah berarti ya. tahu kita lagi ngapain kan. Kalau apa takdir bengong aja loh. Iya, itu hanya menunjukkan bahwa apa kemaha tahuan Allah, maha sempurnanya Allah. Tapi itu kita yakini. Nah, perkara dengan amal manusia itu adalah kaitannya dengan pahala dan dosa. Makanya di sini yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kayak misalkan nih tadi orang jadi pelacur. Ya Allah tahu takdir, tapi nggak usah dibahas. Yang menjadi pembahasan kita ini adalah amal manusia, syariatnya manusia. Orang itu nggak boleh melacur kan gitu. Maka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan fokus menjalani kehidupan dengan rasa optimis dan kita selalu bersandar pada Allah supaya diberikan pertolongan oleh Allah. Jadi ranah kita itu ranah amal, bukan ranah ini takdir. Ini takdir ya kan. Lu kalau misalkan begitu, tenang aja. Rezeki udah ditakdirin, gue diem aja, ntar juga kalau Allah nakdirin gue kesana, gue kesana. Lah iya bener begitu. Tapi kan itu bukan pembahasan amal. Yang ranahnya manusia itu yang dibahas kan ranah amal, bukan ranah keyakinan begitu. Yakin mah yakin, kita yakin. Makin yakin. Iya kan, tapi jadinya manusia udah nggak bakalan sibuk. Jadi misalkan kalau misalkan salah paham di masalah takdir ini, ada orang yang pahamnya tuh dia merasa semuanya itu ditakdirkan oleh Allah, kita itu bagaikan NPC gitu kan. Kalau NPC kan gitu. Yang di game-game itu bukan bang? Iya, jalannya kayak udah ngikutin sistem aja gitu kan. Oh iya. Kayak minion di Mobile Legend tuh kan. Oh, spawnnya di menit berapa gitu Iya. ya? Udah ditentuin, dia nggak bisa spawn sendiri. Nggak kan? bisa. Jalan lurus ya. Jalan lurus. Enaknya menjadi tur terakhir ya. Lord terakhir dong. Keras. Turtle-nya muncul di menit keberapa ya. Kayak Fire ML. Nah,
Jadi yang harus kita perhatikan adalah amal-amal kita di dunia. Yang masalah keyakinan, kita yakin bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah. Bukan berarti Allah tidak berkuasa atas kita. Tapi karena itu tidak akan bisa dibahas, nggak akan kelar dibahas oleh manusia, karena akal manusia itu nggak akan mampu menjangkaunya, maka yang perlu kita bahas di sini adalah dalam kehidupannya amal kita terkait dengan pahala dan dosa, ya kan? Nggak ada. Jadi kita fokus, oh kita pengen jadi seorang yang sukses, ya udah kita menggunakan cara-cara yang sesuai dengan syariat. Sukses dunia akhirat. Tapi tetap kita harus menyandarkan kepada Allah bahwa ini kita yakin, ya Allah saya melakukan ini karenamu, ya kan, tolonglah saya, ya kan, karena aku tidak akan bisa mendahului takdirmu, kan gitu kan. Jadi kita ketika hasilnya berhasil, jadi kita nggak bangga dengan hasil itu karena kita, tapi ini semata-mata karena la haula wala quwata illa billah, karena tiada daya dan kekuatan kecuali Allah. Ini yang memampukan saya Allah, ya kan. Ya itu tapi yakin, tapi amalnya tetap harus dengan syariat. Tapi jangan sampai takdirnya gue masih begini, ya itu berarti ya salah paham, karena yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala bukan ini takdir Allah apa bukan, tapi amal kita di dunia ini. Jadi berkaitan dengan tadi cerita Dennis, ya udah kita terima aja dengan lapang dada, karena sudah terjadi, mau diapain lagi, sudah takdirnya gitu. Sama ini ya Bang ya, ada kasus kayak gini juga kan. Apa tuh? Kayak ada orang suka ngebut-ngebutan. Nah, terus dibilangin nih, woi lu jangan ngebut-ngebutan, ntar mati gitu. Terus orang ini jawab, ya elah mati mah takdir gitu. Itu gimana tuh? Ya bener, cuma kan amalnya dia namanya juga di jalan, ya kan. Kan ada pengendara. Tapi kan mati. Kan ini dia mau pergi ke Mandalika. Tentang laut dong. Tes drive-nya di jalan dulu. Latihannya lebih ekstrim. Ya iya, itu kan ranahnya ranah amal, tapi yakinnya mati takdir ya takdir. Cuma kita juga harus berhati-hati, kagak boleh maksa nggak berhati-hati juga. Udah tahu kita misalkan teknisi listrik, ya kan. Dia kagak pakai safety dong. Itu bunuh diri namanya. Ya kan? Ini yang ngebetulinnya nggak pakai sarung tangan. Nggak pakai sarung tangan, terus nggak pakai alas kaki, listriknya kagak dimatiin, ya, bunuh diri kan? Materi tower. Ikhtiarnya nggak ada. Hah? Ikhtiarnya nggak ada gitu ya Bang. Iya, makanya kan yang akan dihisap itu ikhtiar kita, bukan takdir Allah. Takdir Allah nggak diikhtiar, kita mah nggak dihisap. Ya itu mah terserah Allah. Ya, terus kalau misalkan terserah Allah, mau ngapain? Mau diem aja? Kan kagak. Iya sih. Ikutin arus. Ikutin arus. Gitu tuh Den, jadinya Den. Alhamdulillah, Sebenarnya gue nggak tahu gimana ceritanya juga sih. Nah, intinya gitu deh. Tapi intinya gitu deh. Yang penting kalau sekarang ya terima aja udah. Kan udah berdamai dengan masa lalu deh. Tentu saja. Itu kenangan, tapi kenangan yang menjadi pelajaran yang mengisi buku catatan kehidupan lu, Den. Cerita kehidupan lu ada kenangan yang seperti itu, yang orang bisa ngambil pelajarannya di situ. Berarti lain kali kalau ibu-ibu bilangin, Oh, ada ibu-ibu. Guys. dengerin